Sangat banyak orang-orang muslim yang berkata seperti itu. Sangat banyak sekali, sangat banyak. Nggak cuma orang biasa, termasuk pendakwah itu juga sering berkata-kata seperti itu. Sangat banyak. Oh, dulu dia hafal Quran, saya yang ini, dia ini, saya yang ini. Banyak sekali yang seperti itu. Dulu kalau ini nggak saya di sini, kemudian saya nggak ini, oh nggak bisa seperti itu. Ya banyak, saya sering mendengar kalimat itu dari teman-teman pendakwah. Nah, itu namanya bermain Tuhan-Tuhanan. Nah, bermain Tuhan-Tuhanan itu seperti itu. Kalau nggak ada saya, dia nggak akan bisa berhasil. Nah, padahal oke lah dia yang membantu, tetapi kalau itu dia seorang muslim, dilarang dia bicara seperti itu. Kenapa orang muslim dilarang bicara seperti itu? Itu yang bicara seperti itu harusnya Allah. Cuma Allah memang sudah menuangkan sebagian itu ada dalam Quran, yaitu apa yang terjadi di muka bumi ini atas izinku. Berarti memang itu yang Allah. Yang terjadi di muka bumi ini atas izin. Mau ada orang yang mau ketimpa musibah nggak jadi. Ya, ada yang tabrakan, satu keluarga meninggal semua, maksudnya meninggal, yang lainnya ada bayi umur 4 bulan nggak meninggal. Itu hanya Allah aja. Ya. Nah, orang yang berani bicara seperti itu, kalau gedung ini ndak aku bangun ndak bisa, jembatan ini kalau nggak ada saya nggak bisa, orang itu kalau nggak saya tolong dia nggak akan bisa, seperti itu. Dan banyak kalimat itu terucap oleh orang-orang muslim, saudara-saudara kita, yang seperti itu kurang lebihnya. Kamu kalau nggak saya nikahin, kamu nggak bisa seperti ini. Ya itu ya sama aja. Jadi jangan merasa kita seperti Tuhan. Kalau istilahnya kita itu meminta atau menyembah, meminta bukan kepada selain Allah, itu dianggap syirik. Perbuatannya musyrik. Nah, inilah yang harus kita ketahui, bahwa jangan merasa kita yang membangun gedung, jangan merasa kita yang membangun jembatan, jangan merasa kita yang menolong orang lain. Jangan seperti itu. Nah, tidak boleh kita orang Islam itu berkata seperti itu. Itu namanya dia merasa dirinya Tuhan. Coba, umpamanya kalau ada orang ngomong, saya memberi makan 230 juta orang itu. Nah, sebenarnya kalau dia seorang muslim, loh, ini orang ini lupa atau memang dia itu sombong sejak dulu, kan gitu. Kalau orang muslim lupa, nggak mungkin dia itu bercanda bilang seperti itu. Saya nggak bercanda aja ya. Bercanda seperti itu. Karena apa? Kalau orang muslim lupa, bukan hal yang besar yang dia ungkapkan. Biasanya hal kecil. Berarti kesombongan, Pak. Itu kesombongan namanya. Dia yakini bahwa dialah yang memberi makan 230 juta orang. Berarti dia itu seperti dirinya dia itu dia anggap Tuhan. Kan kita tahu yang memberi makan, yang memberi rezeki itu Allah sebenarnya. Kalau dia orang muslim, nah ini salah kaprah, ini sudah. Disitulah sebenarnya itu syirik yang paling kuat. Dan biasanya orang muslim yang seperti itu sulit diberi nasihat. Sulit, sangat sulit diberi nasihat. Kalau dia mendatangkan ustadz untuk kajian di rumahnya atau kajian di instansinya, dia merasa dirinya bos. Dan dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat para ustadz yang sering dia minta datang untuk kajian. Dia merasa bisa membayar ustadznya, dan dia bilang sama ustadznya, doain agar saya besok periode berikutnya masih dipakai. Itu yang begitu. Kalau ustadznya mau doain seperti itu, ya salah. Kalau mendoakan mau, salah. Kenapa salah? Biasanya langsung doa agar dia dapat ini, dia dapat itu tetap saya katakan salah. Saya mengatakan salah. Jadi agak lebih benar bagaimana?
Kalau dia meminta bahwa ini jabatan ini yang bisa menjadikan bapak atau ibu ini lebih sujud, lebih beriman, bertakwa kepadamu ya Allah, amin. Nah itu baru boleh. Tapi kalau hanya minta dunia, enggak boleh. Nah, orang-orang yang bermain seperti itu biasanya dia tidak bisa bertobat. Dia tidak bisa bertobat, ya Allah ampuni dosa-dosa syirikku. Gak bisa. Gak bisa orang-orang seperti itu. Susah. Hidayah itu diberikan oleh Allah Ta'ala jika orang tersebut itu mau merangkak untuk mendekat pada Allah Ta'ala. Mau merangkak. Merangkak itu mau mendengarkan nasihat orang lain. Kalau dia dekat dengan ustadz atau ulama, mau dia dengarkan. Walaupun hartanya itu banyak, tapi dia masih mau mendengarkan. Insya Allah orang-orang itulah yang nanti diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Nah, orang seperti itu jarang. Maksudnya itu yang diberi hidayah dengan kondisi hartanya banyak, tapi dia itu senantiasa tawadu, ini jarang. Jangan, kalau kita nggak boleh. Anak saya kalau nggak saya iniin, nggak seperti ini, oh nggak boleh seperti, walaupun itu anak tidak boleh. Loh kan saya menyekolahkan, loh saya kan ngeleskan, loh saya kan mengajarkan. Iya, pertanyaannya adalah uangnya siapa? Uangnya saya. Kamu dapat uang dari mana? Dari bekerja. Bekerja apa yang kamu gunakan? Otak saya. Otakmu siapa yang memiliki? Mulai dia diem. Nggak bisa jawab toh. Otak kita itu miliknya Allah. Makanya besok itu di akhirat otak kita akan bersaksi untuk apa otak kita. Kalau suuzon, ya nanti otak itu akan menjawab sama seperti tangan dan kaki yang bersaksi pada surat Yasin. Itu juga sama, otak kita bersaksi. Selain otak apa? Mulut. Karena apa? Merencanakan sesuatu, diskusi, menentukan. Mulut. Emang mulutmu punya siapa? Nggak bisa jawab dia. Dia bekerja dari rumah ke kantor mamanya. Kakimu milik siapa? Ya nggak bisa jawab. Jangan merasa kita bisa ini, bisa itu, bisa. Nggak usah. Jangan merasa diri kita itu seperti Tuhan. Dan orang muslim yang seperti itu sangat jarang sekali sadar. Dan dia akan tidak bisa memohon ampun karena tidak tahu. Karena kesombongannya. Jangan juga merasa ngasih makan 230 orang juta. Ya jangan loh, jadikan dia kayak Tuhan nantinya. Ya jangan seperti itu. Gitu. Nah, belajar dari situ. Sebelum nanti dia itu benar-benar, dia orang yang betul biasanya enggak pernah mohon ampun. Makanya di sini harus hati-hati, jangan bicara yang aneh. Jangan bilang kalau dia tidak saya tolong, enggak boleh seperti itu. Kita belajar, walaupun gini dedek-dedek itu setan di dalam dada yang selalu menginginkan kita itu akan ujub, riya, sombong itu akan muncul. Mudah-mudahan ini bisa kita jauhi ya. Amin. Sehingga kita belajar untuk lebih tawadu dalam semua sisi. Amin. Amin. Wallahu a'lam. Amin.